Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bilangan bulat 2. Terlebih dahulu izinkan memperkenalkan diri. Saya Saskia Aulia Julista Sari dengan NIM 210404059. Saya Risma Nurhaliza dengan NIM 210404075. Saya Vernika Himalia Purnama dengan NIM 210404078. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? 1. Tahap pengenalan konsep operasi, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat secara konkret. Yang kedua, tahap pengenalan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara semi konkret. Yang ketiga, tahap pengenalan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara abstrak. Dan yang terakhir, permasalahan dalam pembelajaran operasi bilangan bulat di SD. Tahap pengenalan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal, terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Yang terdiri dari 3 macam, yaitu bilangan bulat positif, dimulai dari angka 1 dan seterusnya. 2. Bilangan bulat negatif, dimulai dari angka negatif 1 dan seterusnya. 3. Bilangan bulat 0, terdiri dari angka 0. Penjumlahan merupakan operasi dasar aritmatika yang menjumlahkan dua buah bilangan menjadi sebuah bilangan, sedangkan pengurangan merupakan kebalikan dari pertambahan. Tahap pengenalan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara konkret. Kalian tahu nggak konkret itu apa? Konkret sendiri menurut KBBI yakni nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Jadi, dalam konsep operasi bilangan bulat ini menggunakan media benda konkret atau alat peraga. Fungsi penggunaan alat peraga. 1. Melatih pola berpikir siswa dalam memahami suatu permasalahan. 2. Peserta didik akan lebih banyak mengikuti pelajaran matematika dengan gembira. 3. Mendapatkan pengalaman langsung atau memanipulasi objek-objek konkret. 4. Mampu menarik minat dan semangat peserta didik. 5. Peserta didik lebih mudah memahami dan mengerti. 6. Menyadari adanya hubungan antara pembelajaran. Halo, ini contoh alat peraga dari sedotan. Sedotannya aku potong-potong ya teman-teman, biar hemat. Misalnya, siswa diminta mengambil dan menunjuk sebanyak 3 batang sedotan. 1, 2, 3. Kemudian mengambil lagi sebanyak 2 sedotan. 1, 2. Kemudian disatukan semua sedotan yang terambil. Satukan. Maka banyaknya sedotan semuanya, siswa diminta membilang sehingga akan tahu banyaknya semua sedotan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tadi kan 3 sedotan, lalu siswa ambil lagi 2 sedotan. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Ini contoh pengurangan ya. Jadi misalnya dari sekumpulan sedotan berjumlah kita misalkan 4. Siswa diminta mengambil sebanyak 2 sedotan. 1, 2. Maka sisa sedotan yang tidak terambil siswa dengan mudah mengetahuinya, yaitu sebanyak 2 sedotan. Nah, jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Tahap pengenalan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara semi konkret. Pada tahap semi konkret, cukup dengan gambaran objek yang dimaksud. Pada tahap ini kita mengambil contoh dengan menggunakan garis bilangan dan kartu. Cara kerja pada garis bilangan pada prinsipnya sama dengan cara kerja pada balok. Tangga atau pita garis bilangan yaitu ditekankan pada langkah maju untuk operasi penjumlahan dan langkah mundur untuk operasi pengurangan.
Kemudian sisi muka model yang dihadapkan ke arah bilangan positif pun negatif ditunjukkan oleh arah ujung anak panah pada garis bilangannya. Cara kerja garis bilangan. Pertama, langkah ke kanan untuk menunjukkan bilangan positif dan langkah ke kiri untuk menunjukkan bilangan negatif. Yang kedua, langkah maju untuk menunjukkan operasi penjumlahan dan langkah mundur untuk menunjukkan operasi pengurangan. Yang ketiga, dalam penjumlahan hasil akhir dilihat dari posisi akhir ujung anak panah, sedangkan dalam pengurangan hasil akhir dilihat dari posisi akhir pangkal anak panah. Garis bilangan ini diasumsikan sebagai mobil. Jadi, pergerakan mobil diawali dari titik 0. Bilangan positif ditandai dengan bergeraknya mobil ke arah kanan, dan bilangan negatif ditandai dengan bergeraknya mobil ke arah kiri. Penjumlahan ditandai dengan mobil bergerak maju, dan pengurangan ditandai dengan mobil bergerak mundur. Dan jika setelah penjumlahan atau pengurangan bertemu dengan bilangan negatif mobil berbalik arah. Nah, ini contoh yang garis bilangan biasa ya teman-teman. Jadi, jika diasumsikan sebagai mobil bergerak dari titik 0, kemudian bergerak ke kanan, karena ini positif, jika ke arah kanan 2 kali, kemudian bergerak ke arah kanan lagi, karena positif lagi, sebanyak 5 kali. Jadi, jika dihitung dari pergerakan pertama, dari titik 0 hingga ke titik terakhir, jumlahnya adalah 7. Jadi totalnya dari 2 plus 5 sama dengan plus 7. Kalau pengurangan sama aja. Dari ini contohnya 2 min wal kurung min 5 tutup kurung. Jadi mobil bergerak dari titik 0 kemudian bergerak ke kanan sampai angka kedua. Karena positif ya, jadi ke kanan, kemudian kurangi, berarti negatif, mobil bergerak ke arah kiri lagi sebanyak 5 kali. Jadi hasil akhirnya dari pangkal bilangan pertama ke pangkal panah bilangan kedua itu plus 7, karena 2 min buka kurung min 5 tutup kurung sama dengan 2 plus 5 sama dengan plus 7. Ini adalah contoh dari semi konkret dengan menggunakan kartu yang digambar. Kartu warna hijau mewakili bilangan bulat positif, sedangkan kartu warna merah mewakili bilangan bulat negatif. 1 kartu warna hijau mewakili plus 1, 1 kartu warna merah mewakili min 1, 2 kartu warna hijau mewakili positif 2 atau 2, kartu merah 3 mewakili min 3 atau negatif 3. Ini contoh penjumlahan dari kartu positif dan negatif. Yang menghasilkan 0. Tahap pengenalan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara abstrak. Penggunaan alat peraga dan garis bilangan untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat memiliki keterbatasan karena tidak dapat menjangkau bilangan-bilangan yang cukup besar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyampaikannya tanpa menggunakan alat bantu yang didahului proses abstraksi. Ketika seorang siswa sudah sampai pada tahap berpikir secara abstrak, maka siswa diasumsikan sudah tidak memerlukan alat peraga lagi dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Yang artinya, dari segi mental, siswa dianggap telah siap menerima pelajaran dalam tahap pengenalan konsep secara abstrak. Pemahaman kepada siswa diberikan dengan cara menginstruksikan kepada mereka untuk melihat dan memperhatikan kembali hasil pekerjaan yang telah mereka lakukan sebelumnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ketika mereka menggunakan alat peraga. Adapun konsep penjumlahan bilangan bulat dengan rumus A plus B sama dengan B plus A, dan konsep pengurangan bilangan bulat dengan rumus A min B sama dengan
A plus dalam kurung min B atau A min dalam kurung min sama dengan A plus B. Adapun contoh operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara abstrak. Yang pertama, 2 plus 5 sama dengan 7. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif lagi. Cara untuk memperoleh hasilnya dengan menjumlahkan dua bilangan itu seperti penjumlahan biasa. Yang kedua, min 11 plus min 19 sama dengan min 30. Disimpulkan bahwa jumlah dua buah bilangan bulat negatif adalah bilangan negatif lagi. Dan yang ketiga, 2 plus dalam kurung min 5 sama dengan min 3. Pada penjumlahan ini, bilangan bulat min 5 lebih besar dari angka bilangan bulat 2, sehingga hasil penjumlahannya adalah selisih dari 5 dengan 2 yang ditandai dengan negatif. Permasalahan dalam pembelajaran operasi bilangan bulat di SD. Penggunaan alat peraga atau garis bilangan yang menyimpang dari prinsip kerjanya. Yang kedua, salah penafsiran dikurangi min B sebentuk A plus min B sebagai A dikurangi B atau A bagai A ditambah B. Yang ketiga, masih banyak para guru dan siswa yang tidak dapat membedakan antara tanda plus atau min sebagai operasi hitung dengan tanda plus atau min sebagai garis bilangan. Yang keempat, kurang tepatnya memberikan pengertian bilangan bulat. Yang terakhir, sulitnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun secara abstrak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata dari kita bertiga. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.